Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah waktunya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Jawi Fatonah MVD. Waktu kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Cek cek 1 2. Cek 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 BCA, cek DKI, cek 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 cek. Biasanya ibu-ibu saya kalau ngisi acara di situ mulu. Ini mumpung ada ibu-ibu, saya ngadep mari aja ya. Tapi speakernya sama saya nggak bersahabat ini bu. Nah, kalau ngadep bapak udah biasa, ngadep ibu-ibu luar biasa. Nggak apa-apa nih, cek. Nah, cek 1, cek low, tes low, tes low. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra mungharimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma haqqal jar in ista'ana bika antahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in asabahu khairun hanna'tahu wa in asabathu musibatan azzaitahu. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani bika. Ulangi lagi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallah wa sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ngadapin ibu-ibu saya sampai lupa, Bu. Biasanya saya itu kalau ngadapin ibu-ibu ini saya lancar. Ini yang jadi grogi, Bu, ya. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Asy-Syakirah Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Santoso. Yang saya hormati Ketua RW 21 Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Danil beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 10 Bapak Wiyatno, ada orangnya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua RT 11 Bapak Ngadiran, ada orangnya? Enggak ada. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuknya. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Edi Junaidi, Ustadz Mulyadi, dan juga Ustazah Ibu Helda Melania. Bukan Melanial kan, Bu, ya? Melania, Ketua Majelis Taklim Ibu Musola Asy-Syakirah. Dan juga beserta dengan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, sehingga semuanya bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya doakan semuanya yang pada hadir di sini, semoga umurnya berkah, mendapatkan rezeki yang berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, suaminya bertambah lagi istrinya. Bukan saya bilang amin ya, Bu, bapaknya bilang amin, Bu. Amin ya rabbal amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang biasanya bapak-bapak lagi asik nonton bola. Betul, Pak? Yang ibu-ibu malam hari ini lagi asik nonton sinetron. Atau biasanya malam minggu itu lagi pada healing. Muter-muter, pusing-pusing. Ya, Bu, ya? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, pada malam minggu ini semuanya hadir di musola ini dalam rangka kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sama-sama berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong saya sampai jam berapa ini, Bu? Hah? Ini saya dari Provinsi Jakarta ke Jawa Barat, Bu.
Jauh banget saya ini. Ya, lintas provinsi. Oh, ya. Pesawat neblanya di sono tadi. Di mana tadi neblanya? Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kalau ngelihat begini saya senang ngelihatnya. Biasanya kalau di sini cuma beberapa doang yang saya liatin. Ibu-ibunya lagi berkongkoh dalam rumah. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini 2 RT ya Pak RW. 2 RT kumpul semua. Ini menandakan kita semuanya dalam lingkungan RT, semuanya bertetangga, saling menghargai, saling menghormati. Ya Bu ya? Betul nggak Bu? Kenapa? Karena ada 4 hak orang bertetangga. Atadruna ma haqqul jar? Apakah kamu tahu itu hak orang-orang yang bertetangga? Cek 1, 2. Yang pertama, jika dia minta tolong, maka tolonglah. Inista'ana bika a'antahu. Jika dia minta tolong, maka ditolonglah. Yang kedua, wa istadradka a'radtahu. Jika dia pinjam, maka kasih pinjamlah. Yang ketiga, wa in asabahu khairun hanna'tahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah selamat. Yang keempat, wa in asabatahu musibatun azzaitahu. Jika dia mendapatkan musibah, maka hiburlah dia. Itu 4 hak tetangga. Ya, ini kalau begini kayaknya roman-romannya ini Bu. Ya Pak ya, kayaknya roman-romannya ini kalau yang pertama, yang kedua kayaknya semua dipenuhin ini. Amin ya. Lah benar ini. Kayaknya roman-romannya yang pertama yang kedua kepenuhin ini. Yang pertama, jika dia minta tolong, ditolong. Rata-rata kan kalau orang bertetangga antara 1 sama 2. Kalau enggak minta tolong, minta pinjem. Ya benar enggak? Ya. Datang nih tetangganya ke rumahnya. Ya. Po Hindun, apa sih Po Jenab? Gue minta tolong apa sama lu? Lu minta tolong apa lagi sama gua? Kemarin udah gua tolong lu. Begitu kan? Oh nompo, ya kan? Anak gua kagak ada yang ngajarin. Lu kan guru, ajarin apa gua minta tolong 1 aja no PR-nya kerjain. Yo, tolong dah. Ya enggak? Itu bertetangga Bu. Ya kan? Tuh minta tolong kata Rasulullah seperti itu. Ya, wa inista'anahu a'antahu. Jika ada tetangga yang minta tolong, maka tolong. Nah, ini yang kedua nih. Wa inistadradku aqradtahu. Ya. Jika tetangga minjem, maka pinjamkanlah. Nah, ini roman-romannya ini nih. Ya. Lu ngapa lagi kemari si Hindun ke Tampo Jenab? Enggak Po, lu kemarin udah minta tolong. Ini lu udah kemari lagi. Lu ngomong-ngomong enak banget itu Po, makannya Po. Makai sambal doang, makai ikan asin, makanya kayaknya enak buat gue liatin. Emang apa lu belum makan? Lah gue mau gimana gue mau makan Po, pendaringan gue kosong, sosokan gue habis. Mana anak gue belum jajan lagi Po. Makanya gue minta tolong sama lu Po, dah kasih gue beras, atas 2 liter Po beras. Minjem dah ujung-ujungnya. Iya dono, gue kasih dah lu 2 liter dah tuh. Tuh. Kalau orang bersahabat begitu Po. Ya Po ya. Tetangga. Namanya orang bertetangga itu kalau enggak dia minjemin, dia minta pinjem. Betul enggak Bu? Betul enggak begitu? Tapi gimana Pak Ustaz? Lah setiap hari, 2 hari sekali datang mulu, datang lagi, datang lagi. Kalau pertama mak namanya enggak apa-apa. Kalau kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah."
barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Hindun, lu mah bukan tamu lagi, lu makin ngeluarin hadis lagi. Lu mah bukan tamu lagi. Yang namanya tamu itu mak datangnya sebulan sekali gua hormatin, lalu 2 minggu sekali datang kemari, ujung-ujungnya minjem lagi. Lu mah bukan tamu. Tuh. Lalu bagaimana dengan orang seperti itu? Apakah kita bantu? Pak, Bu, kalau seandainya memang kita bisa, kita bantu. Kalau kita kagak bisa, ucapkan saja, gue belum bisa bantu lo, Hindun. Ya, gue maaf banget dah. Boro-boro gue ngasih lo, Hindun, pendaring gue kosong. Mana laki gue gajian, belum gajian, ditunda lagi. Anak gue 2 bulan belum bayaran nunggak. Mana ono juga. Ya ilah dah. Gue mau ngomong apa lagi, paling gue bingung dah, Hindun dah. Begitu tuh kalau ibu-ibu tuh. Ya Bu ya. Tuh. Tapi rata-rata kalau ibu-ibu itu Pak, mohon maaf Pak, kalau ibu itu biasanya dia pinter. Ya Bu ya. Pinter dia. Pinter apa itu? Pinter ngakalin. Pinter ngakalin. Ya udah, daripada lu pulang ke rumah gua nggak kasih pinjem, nih gua ada duit 10.000, lu beli dah tuh beras tuh. Ya. Begitu biasanya. Nah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyukrim jari, maka muliakanlah tetangga. Hoi, tong. Diam. Apa itu nangis? Ya ilaha illallah. Lah kalau Pok, kita lagi ngomong, dia lagi ribut baik dua-duaan. Untung agak berantem di situ depan tuh. Ya, mana bawa tas disanggil ke belakang tuh, berengeblak lagi tuh pintunya itu. Woi, itu kancingnya tuh seleternya tutup lagi dulu, tong, itu tong, tasnya tong. Itu tasnya tong, itu ngeblak tong, belakangnya itu tutup dulu. Ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangga. Kita itu hidup bertetangga, Bu. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Betul enggak? Kita ini adalah semuanya perantau. Kita ini perantau di dunia. Nanti kita akan balik semuanya ke negeri akhirat. Dalam artian kita semuanya perantau, pasti akan mati. Tapi dalam kehidupan dunia kita semuanya ini perantau. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari sanak taulan. Kalau bukan dengan tetangga kita berbaikan, kita berhidup bersosialisasi, dengan siapa lagi Pak? Kita harus bertetangga. Ada orang yang senang banget tinggal di suatu kampung Pak, karena dalam kampung itu hidupnya bersosialisasinya tinggi, saling tolong menolongnya tinggi, wanunya juga tinggi. Kadang-kadang mereka juga saling tolong menolong, bantu membantu, bangun rumah dibantuin semuanya. Ya, Pak RT, itu ngomong-ngomong rumah lagi didak. Iya. Kapan kira-kira itu mau ngecor? Kita warga siap bantu. Tuh. Kalau orang bertetangga kita kagak minta, dia sudah menawarkan diri. Ya Bu ya.
itulah hiduplah yang namanya bertetangga. Tetangga itu bu ukuran 1, 2, 3, 4 rumah. Yang namanya tetangga itu ukuran 40 rumah dari rumah kita, itu namanya tetangga dekat. 40 rumah dari rumah kita itu namanya tetangga dekat. Jauh dari 40 rumah itu namanya tetangga jauh. Itulah yang tetangga dalam Islam. Makanya kita kalau bertetangga itu harus saling mengenal. Apalagi nih dalam konteks ini pasti semuanya kan teman baru, tangga baru, ya PRW ya. Semuanya adalah orang-orang baru. Kalau bukan kita yang sendiri memperkenalkan diri, kalau bukan kita sendiri yang bersosialisasi, dengan siapa lagi kita nanti akan minta pertolongan? Kata Rasulullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kejelekan. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah dalam hadisnya, wa in asab khairin hanna. Jika ada tetanggamu, Bu, jika ada tetanggamu, Pak, yang mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah selamat untuknya. Misalnya begini, Bu. Bu, ini mati lagi, enggak. Misalnya begini, tetangga depan rumah. Pak, kenapa, Mah? Tetangga depan rumah, kenapanya? Kemarin TV-nya kecil, sekarang TV-nya gede banget, masa udah kayak bioskop. Itu ngomong tetangga itu udah miara tuyul second berapa itu? Wah, tuyul second ditanyain. Emang ada yang jual tuyul second? Ada nggak? Tuh, ya. Kalau ada tetangga yang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ucapkan selamat. Mah, itu dia bukan jual tuyul second. Emang dari mana? Mari habis gusuran kanal, gusuran BKT. Oh, pantas aja Pak, TV-nya gede banget, udah kayak bioskop. Ya, tahu aja Mah, kita mampir ke rumahnya yuk. Bawain jeruk 1 tenteng. Kita mampir ke rumahnya, siapa kita diajak nonton itu TV gede banget. Lah kapan lagi kita nonton TV kayak gitu, kayak bioskop? Suaranya geledek, gede banget dah. Buset kalau kata emaknya. Oh, ya. Datang ke rumahnya tuh, ucapkan selamat. Empo jeronah, lu ngapain lagi? Email. Nah, gitu kan ya. Ngomong-ngomong, lu TV lu gede banget itu kok. Nih gue bawain jeruk, gue nonton TV di rumah lu, boleh kagak? Lah boleh. Emang apa? Lu kan bawa jeruk. Lu kagak, gue suruh pulang. Gitu ya. Tuh, nonton TV situ. Kenapa? Karena kita ucapkan selamat kepada dia dengan membawa jeruk. Kita mendapatkan kebaikan dari orang yang mendapatkan kebaikan. Dalam artian apa? Kita mendoakan dia karena mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dengan mempunyai TV yang besar. Maka dia mendoakan, gua doain lu Mel, semoga lu udah bisa juga di TV kayak gua. Begitu kan? Doa itu. Kalau kita aminkan doa itu, siapa tahu kita bisa beli TV gede hasil jual rumah. Nah, mau naruh di mana TV-nya ya? Lah rumahnya dijual. Tuh. Itulah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh tuh, ya kan, mengucapkan selamat kepada tetangga yang mendapatkan kebaikan. Apalagi misalnya anaknya lulus dengan peringkat yang bagus, suaminya dapat pekerjaan yang baru, ya kan? Apalagi anaknya lulus wisuda, anaknya mau disunat, ucapkan selamat kepada anaknya, kepada keluarganya.
Dengan apa? Dengan doa-doa yang kita ucapkan itu, maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Betul nggak, Bu? Kalau kita ngedoain orang jelek-jelek, doa itu akan kembali juga ke kita. Begitu. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in abahu khairun hanna'tahu. Jika tetanggamu mendapatkan kebaikan, maka kita ucapkan selamat. Yang keempat, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga, wa in asabatuhu musibatun azzaitahu. Jika ada tetanggamu yang mendapatkan musibah, maka kita hibur hatinya. Bang, apa sih, Mak? Lah ada tetangga kita, kenapa? Lah kemarin masa, kenapa sih lu? Itu kemarin motornya hilang, Mak. Beneran? Iya, alhamdulillah motornya hilang. Bu, ada yang begitu di sini? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ibunya yang begitu, doain lakinya kawin lagi. Ada yang begitu? Lah, enak banget Bapak. Yang dalam musola amin katanya. Ya. Kalau ada tetangga kita, Bu, yang mendapatkan musibah, kita hibur hatinya. Ya, hibur hatinya. Dengan cara apa nih? Banyak kita bantu ke rumahnya. Kalau ada yang meninggal dunia di tetangga kita bantu bikin tenda. Kita bantu beliin aqua, kita bantu untuk beliin makanannya, kita bantu bikin undangannya, kita bantu untuk gali kuburnya. Kalau misalnya ada anaknya itu yang sakit, kita datang ke rumah sakit untuk jenguknya, kita bawain, kita doain. Dengan demikian kita sudah menghibur hati tetangga kita yang saat itu sedang bersedih. Ya Bu ya. Ada yang begitu Bu di sini? Ngomong-ngomong kemarin waktu corona sini banyak nggak Bu yang kena? Banyak. Alhamdulillah kalau banyak madah. Ya namanya dapat sumbangan, dapat sembako kalau banyak. RW ya. Tuh PRW ketawa. Hah? RW yang kena? Ya. Kalau RW yang kena banyak dapatnya, tetangga ngasih, desa ngasih, ya kan ya, lurah ngasih apa itu? Belum jadi. Tuh. Alhamdulillah Bu ya. Kalau di sini tidak ada yang terkena corona, itu namanya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam hidup bertetangga juga kita sudah sepatutnya, sewajibnya itu harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Tidak ada yang namanya perselisihan dalam tetangga. Biasanya Bu, Bapak, terjadinya dalam tetangga itu bukan disebabkan dari orang tuanya, tapi disebabkan dari anak-anak yang pada main, yang pada berantem. Lu sih, gua lagi nyentil, gundu gua lu ambil. Lalu ini gua jentil kuping lu. Tuh, bocah berantem. Lu kalau main bola yang bener apa? Main bola punya gawang dimasukin, kepala gua lu tendang. Tuh, bocah ngadu sama bapaknya, Pak. Ngapa kebetulan bapaknya RW. Pak, ngapa? Pasti tendang Bapak siapa? Anaknya Bapak Aris. Bapak Aris berantem dah. Aris ini loh, kata Bapak Aris. Jadi berantem RW dah tuh. Mana RW masih sekretaris lagi. Bener ya? Tuh, gara-gara anak Bu biasanya berantem. Bukan gara-gara orang tua, gara-gara anak. Makanya Bu, anak-anak kita itu harus dididik. Anak-anak kita itu harus diberikan pendidikan agama. Harus dinasehatin di rumah. Apalagi sekarang zamannya sudah mulai medsos. Banyak anak-anak nonton video macam-macam, nonton video yang kagak benar, akhirnya terjadi pembulian.
Kalau sudah demikian, siapa yang kita mau salahin? Mau salahin gurunya? Nggak bisa. Mau salahin anaknya? Nggak bisa. Siapa yang mau disalahin? Kita sebagai orang tua yang lepas pengawasan untuk anak-anak. Terutama anak-anak perempuan. Anak laki-laki yang suka ngebully, hati-hati. Ya harus kita waspadain anak-anak kita yang pada sekolah, harus dia jelasin. Nah, kamu jangan suka ngebully orang, kamu jangan suka nyalahin orang, kamu jangan suka berantem di sekolahan. Harus diberi nasihat, Bu. Kenapa? Karena bapaknya mungkin jarang ketemu anak-anak di rumah. Kebanyakan itu ibu. Bu, nah, kebanyakan ibu-ibu mau diteriakin mulu, heran saya. Mau diteriakin mulu, ya, gitu ya Pak RT ya. Ganjen, oh, Bu RW, dikatain ganjen Bu RW mau Pak RW ini. Ada ini, dia bisa aja memang dari lahir. Ganteng mah turun. Kalau turunannya cakep, turunannya rusak mukanya. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahnya yang pertama. Anak-anak bisa bilang bapak, bilang ibu dari ibu. Anak-anak bisa bilang mum, bisa bilang mam dari ibu. Anak juga bisa bilang jajan dari ibu. Tergantung ibu bagaimana itu ibu mendidik anak di rumah. Boleh kita lepaskan anak di sekolah. Kita nggak bisa ngajar gaji kasih ke guru TPA. Tapi ibu, jangan kita lepaskan walaupun ada guru di sekolah, ada guru ngaji di TPA, tetap kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak. Kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik anak. Udah ada guru di sekolah, biarin aja. Emangnya guru mau ngedidik anak lo aja? Anak gue banyak di sekolahan, emaknya juga banyak, gitu kan? Ya, kalau anak lu doang mah gak apa-apa, gue jewer, pites gitu kan? Tuh, nih anaknya Mbak Daniel, badar, gue jewer, gitu kan? Nah, tuh, ya kan? Tapi Bu, jangan begitu. Tetap Bu, kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak kita sendiri. Cuman 5 jam Bu di sekolah anak-anak, selebihnya di rumah. Kita mungkin guru bisa ngawasin anak, gak boleh bawa HP, tapi kalau di rumah kita nggak tahu. Betul nggak Bu? Di rumah kita nggak tahu. Kamu lagi ngapain nak? Saya lagi lihat YouTube-nya apa nak? Awasin Bu. Jangan sampai nanti anak kita itu karena melihat video yang kekerasan dipraktekkan di sekolah. Jangan sampai itu anak-anak melihat video yang kagak benar dipraktekin di sekolah. Nih, itu tadi ngelihat di TikTok bagus banget itu. Ya enggak? Pakai celana pensil. Cakep kali, besok pakai celana gituan ya, dibeli. Enggak, itu pakai lip gloss yang warna merah. Lip gloss apa lipstick? Lip gloss ya? Benar, lip gloss. Iya. Benar kan? Lip itu kan bibir ya Buna? Ya. Lip bibir kan ya? Lip itu bibir. Gloss itu hantu, berarti bibirnya oh God ya. Ya. Tuh. Sekarang lagi musim itu Bu, anak perempuan make gituan, tapi bukan yang seperti dulu sekedar untuk memerahin atau membasahin bibir, tapi itu ada warnanya. Hati-hati Bu, khawatirnya anak lo sudah kebiasaan seperti itu,
apalagi anak perempuan yang sudah mulai pubertas, itu harus diawasin. Anak perempuan, Bu, kalau sudah usia 12-13 tahun, itu masa-masa puber, lagi demen-demennya ngaca, Bu. Ih, capek banget dah. Ya, emaknya mah kagak tahu. Emaknya lagi asik aja nonton TikTokan, anaknya lagi make upan. Kira-kira nanti ayang aku bilang cantik gak ya? Tuh. Begitu, Bu. Anak zaman sekarang begitu, Bu. Makanya ibu yang punya anak perempuan nih yang udah mulai balik, Bu, disuruh sholat. Ya, Bu ya. Suruh sholat, Bu, yang udah balik. Kalau ibu enggak suruh sholat, nanti siapa yang mau ngedoain ibu? Ya, Bu. Mau enggak didoain, Bu, sama anaknya, Bu? Mau enggak? Doanya mau panjang mau pendek, Bu? Hah? Panjang pendek? Panjang. Ya Allah, panjang, panjang, panjang. Begitu. Ya. Anak, Bu, suruh sholat. Kenapa? Kalau anak kita suruh sholat, otomatis anak itu akan mendoakan kita. Minimal dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi anaknya sholat rajin, emaknya lagi tiktokan di depan TV. Goyang sono, goyang sini, ya enggak? Itu pantatnya digoyang-goyangin sampai mentok itu pantat sama ituan sama TV. Untung TV-nya kagak jatuh. Ya, betul nggak, Bu? Anaknya mak lagi sholat, lagi baca zikir. Mak, iya, udah asar mak, ya dulu. Mak lagi ngapain? Tanggung, lagi upload TikTokan. Mak, ya, azan selesai mak. Kapan mau sholat? Tar dulu, tanggung, ngapain? Lagi baca komen. Mak, itu udah jam 4 kurang, Mak. Ya tanggung dulu, ini lagi balasan komen banyak banget ini. Emang apa sih, Mak? Ada yang bilang cakep, ada yang bilang gemoy, ada yang bilang cantik. Banyak banget dah. Aduh hai gitu katanya. Oh. Siapa di sini nih? Ada di sini, ibu-ibu begitu. Oh. Banyak. Nah, insya Allah semuanya ahli TikTok. Ya, Bu ya. Nah. Bu, kalau anak kita mau rajin ibadah, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau anak kita mau rajin ngaji, kembali kepada diri kita sendiri. Kita kira-kira udah rajin ibadah apa belum? Kita nyuruh anak buat sholat, kitanya lagi main HP. Tuh, Tong, iya, kenapa? Sono gidah ke musola Asakiro. Tuh udah mau azan. Iya Pak. Ono jalan Tong ke musola, udah musola Asakiro udah mau azan. Iya Pak. Jalan kan nungguin Bapak. Tuh. Benar begitu anaknya itu. Bapaknya jangan nyuruh doang, tapi anaknya kagak mau jalan. Ini Bu, Bapak musola Asakiro ini udah bagus. Di tempat lain saya lihat nggak ada musola kayak gini, nggak ada, emang saya kagak lihat. Ya, ini di sini musola paling bagus Bu. Kalau bukan anak-anak kita yang ngeramein, anak-anak kita yang ngemakmurin masjid, mau siapa lagi? Ya Bu ya. Kalau ada nih buat pengurus DKM, kalau ada anak-anak yang lagi pada sholat, pada bercanda, biarin. Jangan diusir, jangan diomelin. Kalau dia sudah diusir, diomelin, nanti nggak ada penerus kita untuk ngeramein musola. Biarin aja, namanya anak-anak tuh kerjaannya tang ting tang ting tang ting teng, tang ting tang ting tang ting teng. Iya, ya tuh. Kalau bukan anak kita Bu, siapa lagi? Biarin dia pada main di musola. Yang penting anak itu senang dulu di musola, betah dulu di musola, nanti sendirinya akan dia cinta musola.
Kalau orang sudah mau memakmurkan masjid, itu tandanya dia sudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nih kita baca maulid tadi, baca zikir, tuh bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepadaku, kalau kata Nabi, maka sungguhnya dia itu sudah cinta. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dia baca maulid, dia berzikir, dia mau ngadain tahlilan, dia mau ngadain apaan aja, syukuran, itu kalau niatnya baik, berarti dia itu sudah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia sudah cinta kepada, kalau kata Nabi. Ya, orang yang cinta sama Nabi, maka dia itu akan ma'iyya fil jannah, dia akan masuk surga. Mau enggak Bu masuk surga? Mau. Mau enggak Bu? Surga yang mana Bu? Kalau ingin pintu selalu buka. Kalau ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Terus hanya carilah pintu surga dengan amal sendiri Bu. Bapak mati amalnya banyak, belum tentu ibu dapat. Ya. Tapi kalau ibu punya amal banyak Bu, bapak nggak dapat Bu. Tapi kalau ibu punya dosa banyak, bapaknya dapat. Bener. Ibu asik-asikan TikTok-TikTokan, ntar bapaknya dapat dosanya itu Bu. Apalagi saya kalau ngomong TikTokan ngomongnya sedep-sedep enak. Bener Bu. Gimana mau praktekinnya ya? Gitu Bu. Kadang-kadang saya Bu nggak sengaja Bu, lagi ngelewatin scroll ke atas, ya salam gini Bu. Alhamdulillah, saya mau kagak diliatin, dia lewat, saya liatin, enak, gitu kan ya. Tuh, siapa yang dapat Bu? Iya Bu, mana pahanya mulus banget Bu. Gila. Dadanya gede banget Bu. Ayam Bu, ayam. Bukan ibu-ibu, bukan ayam itu. Ayam kampung lagi lewat. Ayam kampung lewat Bu, itu pahanya gede banget sama dadanya itu. Saya tanya berapa itu satu ekornya, 50.000. Ya, nggak jadi deh saya mau beli. Kemahalan. Ayamnya janda muda Bu. Iya, lakinya baru mati kemarin Bu. Bener Bu dong. Cakep banget. Umurnya baru 23 tahun Bu. Rumahnya kalau nggak salah di blok sini Bu nih, dekat satu nih, apartemennya PRW rumahnya. Tuh, ya kan? Ya Bu, kalau ibu banyak dosa, bapak dapat Bu dosanya. Kenapa? Karena ketika ibu sudah diijab kabul sama suami, itu sudah berpindah tanggung jawab orang tua kepada suami. Bergetarlah tuh yang namanya arsy. Kenapa? Karena menyaksikan betapa agungnya yang namanya pernikahan itu. Makanya Bu, kalau ibu-ibu banyak dosanya, bapaknya dapat. Kalau ibu banyak pahalanya, bapaknya nggak dapat. Enak nggak begitu Bu? Lah enak Bu, ya. Makanya Bu, begitu, ya kan? Ibunya mulu begitu, bapaknya 1. Ibunya 3 begitu kan, bapaknya 1. Makanya Bu, biar dosanya ngurangin, kasih Bu 3 lagi. Ngurangin dosa begitu. Ya, Ustaz.
Ada Bu RW takut Pak Ustaz. Kalau kata Bu RW, lu berani jawab, gue nggak kasih jatah, gue kuncin pintu lu ya antar rumah. Ya. Gitu kan ya. Hadirin jamaah yang saya hormati, itulah sedikit ya Bu ya, yang namanya orang hidup bertetangga itu satu harus saling tolong menolong, yang kedua harus saling pinjam meminjami, yang ketiga harus saling mendoakan kalau dia mendapatkan kebaikan, yang keempat menghibur tetangga kita kalau dia mendapatkan keburukan, dia mendapatkan kejelekan, dia mendapatkan musibah. Maka itulah kita sebagai tetangga, terutama di kampung Pila Indah Pulau Timaha ini, maka kita semuanya harus Bu menjalin silaturahmi. Ini semuanya orang baru, warga baru. Tiada ada yang saling kenal. Saya kemari juga Bu orang yang kagak dikenal. Kalau bukan karena wasilah, karena petunjuk Allah, gak mungkin saya sampai di sini. Ya Bu ya. Saya di sini Bu. Saya di sini bukan sebagai seorang guru. Saya di sini merasa sebagai seorang warga sini, merasa sebagai teman, sebagai saudara. Makanya saya ngomongnya enak-enak aja Bu. Enak aja kalau saudara mak, gue mau katain apa juga enak aja. Ya, sama saudara kan begitu. Coba kalau sama teman, lu ngomong apa, terpulang gue nggak amplopin lu ya. Ya, bingung saya dah gitu. Mana bensin habis, ya kan begitu. Rokok kagak ada, perut lapar lagi. Ya bingung saya Bu kalau nggak ada amplopnya, ya kan? Tuh kan, udah ada siap, udah siap. Udah, alhamdulillah. Itu tolong dibungkusin, bungkus itu bungkus. Tuh, enak begitu Bu ya. Jadi ustad Bu, apalagi jadi enak Bu, jadi istri ustad Bu. Tiap malam makan besek mulu. Udah Bu, nggak pagi-pagi nggak usah makan lagi, nggak usah masak, biasanya juga ada. Makanya gemuk-gemuk istrinya ustad. Hah? Ada yang kurus ini? Ya, itu berarti namanya penyakit ulaan. Tahu penyakit ulaan? Ya, tahu penyakit ulaan? Ula-ula, ini gitu dah. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sudah 1 jam saya berdiri di sini. Ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau mungkin ada kata-kata saya ini yang benar, itu semata-mata datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disambung lagi, susah. Jarum kecil patah, buang aja. Ya Bu ya. Benar nggak Bu? Enggak. Buah rambutan, buah pisang, buah apel, buah jeruk sama anggur, bungkus potong. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Jawi Fatona yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau dapat kita amalkan baik di dalam keluarga, dalam bertetangga maupun di dalam lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, didiklah anak kita untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah anak adalah merupakan amanah, dan setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tidak ada pemberian paling mulia kepada orang tua kepada anak kecuali akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan sebelum kami minta PRW untuk memberikan sambutan, saya beritahukan kepada Ibu, nanti di sini ada door prize, ada 3. Siapkan pertanyaan, siapa yang paling tercepat itu yang langsung dapat.
Tapi pertanyaan langsung tunjuk tangan. Ya, khusus untuk ibu-ibu ada 3 door prize di sini. Siapkan pertanyaan, siapa yang tercepat angkat tangan baru langsung dapat. Baik, mari kita minta Pak RW kita untuk menyampaikan nasihat kepada kita semua, kepada warganya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kali ini tengahnya dia. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati mubaligh kita Ustaz Ahmad Jawi, matanallahu bituli hayatih. Kita doakan beliau agar terus sehat, Allah panjangkan umurnya, agar kita semua bisa mengambil manfaat untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Dan yang juga yang saya hormati ibu-ibu yang hadir, Ketua DKM Musolah Bapak Imam Santoso, yang saya hormati Ketua RT 10 Bapak Wiyatno, dan juga yang saya hormati Ketua RT 11 Bapak Ngadiran, beserta para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, Ustazah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin. Dan insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dikumpulkan di akhir kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur terus kita panjatkan atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala keberkahannya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa memenuhi undangan yang dimana yang mengundang ini bukan Pak Otong, yang dimana yang mengundang ini bukan Bapak Imam, yang dimana yang mengundang ini bukan Bapak RT. Ini yang mengundang kita hadir di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beliau nggak lahir, kita nggak bakalan hadirin peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Ini kita sama sambutan apa mau memberi nasihat? Kayaknya kalau memberi nasihat tinggi banget. Udah tadi dapat nasihat dari Ustaz Ahmad Zawi, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir atas segala mu'izzatin hasanahnya. Kita hidup bertetangga harus baik, harus menjalin hubungan silaturahmi dengan baik, karena hidup di dunia cuman sementara, sedangkan menjalin hubungan silaturahmi dengan baik akan terus dibawa sampai akhirat. Jadi segala hal-hal yang bersifat dunia jangan sampai menyebabkan, jangan sampai menjadi suatu sababiyah timbulnya perselisihan di antara kita, sehingga terputusnya hubungan silaturahmi, terputusnya kebaikan untuk di akhirat nanti. Ya Pak, Bu,
Jadi hal-hal yang bersifat duniawi tadi disampaikan sama Ustaz Ahmad Jawi, aneh dikit doang Ustaz ya, nyimpulin doang. Hal-hal yang bersifat duniawi jangan sampai merusak hal-hal yang bersifat nanti di akhirat, sehingga nilai ibadah kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah bisa berkurang, dan bahkan kita akan menjadi hamba Allah yang celaka. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Jadi sedikit saya ingin sambutan aja, kalau nasihat terlalu tinggi saya masih belum pantas. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ketua DKM Mushola Syakiroh menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, yang dimana agar kita semua tetap kompak, agar kita semua tetap ingat bahwasannya adanya kita di sini dalam hal yang baik, adanya kita di sini dalam akhlak yang baik, dalam aturan yang baik, itu karena adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jangan sampai bikin tersinggung beliau, karena kita umatnya, karena kita adalah yang nanti mengharapkan syafaatnya. Jangan sampai kita dihilangkan oleh beliau di hadapannya di akhir kiamat kelak nanti. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para jajaran DKM Mushola Syakiroh yang telah menyelenggarakan acaranya pada malam hari ini. Insya Allah dengan sababiah acara ini terselenggara, makin erat hubungan antara RT 10 dan RT 11, makin erat hubungan antara ibu-ibu nih. Pengajian ibu-ibu nih yang saya lihat makin sepi nih tiap hari Jumat. Pengajian ibu-ibu. Bangun lagi nih. Ini momentum untuk mendobrak. Kita coba di minggu besok hari Jumat pengajian ibu-ibu, semoga pada hadir semuanya. Ibu RT-nya nih, RT 10, RT 11. Goyoh-goyohin tuh para ibu-ibunya supaya hadir. Insya Allah kalau butuh aneh, insya Allah bisa hadir. Aneh usahain hadir. Tapi buat apa? Nah, terus juga untuk bapak-bapaknya di sini semangat. Ada majelis maulid keliling, majelis maulid di sini, ada majelis maulid Simtuduror yang dilaksanakan tiap malam Jumat. Ayo buktikan kalau kita emang cinta sama Rasulullah, kalau emang kita pengen dicintain sama ayo, di sini ada wadahnya. Jangan sampai kita udah ada wadahnya, udah ada fasilitasnya, kitanya yang nggak mau nih, urusannya cuma dunia doang. Tapi giliran urusan yang kayak gini seminggu sekali nggak mau dihadirin. Dan di situ cuma duduk doang, Pak. Majelis Simtudoro tuh cuma duduk doang. Abis duduk dengerin pembacaan maulid, makan. Gimana nggak enak? Tapi kenapa nggak mau hadir? Sama pengajian ibu-ibu juga cuma duduk dong. Emang kalau misalkan bisa kita baca ngaji bareng-bareng kita belajar. Tapi kalau cuma kita buat nguping gitu, ngaping ngaji kuping, duduk doang. Habis itu makan walaupun cuma gorengan doang. Ya Bu ya. Jadi ayo kita semarakan lagi pengajian. Ayo kita semarakan lagi hal-hal yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW, dan kita sejahterakan lagi. Kita makmurkan lagi musola kita ini dengan berbagai macam kegiatan. Alhamdulillah ada pengajian anak-anak, Ustazah Lala itu juga, dan juga dari yang lainnya telah membantu untuk mengajar anak-anak kita di Mushola Syakiroh ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga anak-anak kita bisa terarah dalam pergaulannya, dalam kehidupan di lingkungan, wabil khusus di RT 10 dan RT 11. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan sebagai sambutan. Dan saya mohon maaf apabila salah-salah kata, apabila ada salah tingkah laku, saya mengucapkan mohon maaf. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang telah hadir. Semoga apa-apa yang dilaksanakan pada malam hari ini dicatat
amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selamat dunia dan juga akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya duduk Ibu ya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يعافي ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك ملك ولك رضا، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعزنا من مجيبة الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك اليمنى والبركة. اللهم إنا نسألك اليمنى والبركة. اللهم إنا نسألك اليمنى والبركة، ونعوذ بك من السؤم والهلكة. اللهم اجعل من ذرياتنا بارا تقيا رشيدا صالحا، وأنبته في الإسلام نبتا حسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رزاق يا رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفونا يا كريم ارحمنا برحمتك الواسعة يا سلام سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة يا سلام سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة يا سلام سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله تما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دوام بها سبحانك اللهم وتدوم بها السلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.